Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Sumsel pada tahun 2022 tercatat sebesar 53,09. Artinya masih di bawah skor nasional sebesar 55,13. Angka ini berbanding terbalik dengan angka kekayaan warisan benda maupun tak benda di Provinsi Sumatera Selatan yang dinyatakan cukup banyak. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Kristanto Januaradi mengungkapkan penyebab rendahnya IPK tersebut karena warisan budaya yang dimiliki dianggap belum mampu berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, terutama peningkatan perekonomian. Untuk itu butuh langkah strategis bersama instansi terkait di seluruh daerah di Sumsel untuk mencari konsep agar IPK Sumsel meningkat dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat. Antara lain ekonomi budaya, jadi belum bisa kebudayaan itu untuk saat ini tuh tertingkatkan ekonominya dengan tadi kegiatan-kegiatan. Harusnya nanti para seniman budaya itu bisa meningkat dari hasil kerjanya sendiri. Hal yang seperti itu saja, nanti ada upaya-upaya untuk bisa lebih menggiatkan, lebih memarakkan, kemudian promosi dan sebagainya. Mungkin tadi ininya pakaiannya lebih dipercantik sehingga layak tampil gitu, panggungnya gitu, kemudian sanggar-sanggarnya. Kemudian terakhir adalah dimanfaatkan, artinya bisa bermanfaat buat masyarakat luas, kesejahteraan. Kesejahteraan kan bukan melulu ekonomi ya. Kesejahteraan itu kan juga ada kecerdasan di situ, ada kepintaran, kebahagiaan juga di situ juga. Selain kerjasama lintas sektoral, upaya pelestarian kebudayaan juga tidak lepas dari peran desa. Di Sumsel ada 2 desa yang menjadi sasaran utama program kemajuan kebudayaan desa, yaitu Desa Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali dan Desa Padang Bindu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku. Kristanto berharap kedua desa ini dapat menjadi motor penggerak aktivitas pelestarian kebudayaan sehingga memicu desa lain untuk ikut melakukan hal yang sama dan pada akhirnya diharapkan bermanfaat bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar desa. Tidak hanya 2 cagar budaya, Sumsel juga memiliki 49 warisan budaya tak benda yang telah diakui secara nasional. Hingga kini proses pengusulan warisan budaya lainnya masih terus dilakukan. Untuk memajukan warisan budaya suatu daerah diperlukan beberapa langkah komprehensif mulai dari pendataan, penyediaan infrastruktur, sarana prasarana, promosi, dan yang tak kalah penting adalah konsistensi untuk terus mengembangkannya. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita di Dialog Palembang pagi hari ini untuk edisi hari ini Jumat 1 Maret 2024 dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai warisan budaya benda dan tidak benda Sumatera Selatan. Di studio kita sudah hadir bersama narasumber kita hari ini bersama seniman dan budayawan Sumatera Selatan, ada Bapak Febri Alianti. Selamat pagi Pak Febri. Selamat pagi, Alintani. Alintani, ya, maaf Pak ya, ada salah ya Pak ya. Iya. Sehat kabarnya Pak Febri? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, sambil menanti juga kita kedatangan narasumber kita salah satunya, yaitu Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan, ada Bapak Kristanto Januardi, dan tentunya siaran ini kita live melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang dan dapat Anda dengarkan juga di RRI Digital atau juga di website kami di rri.co.id. Pak Febri, kita membicarakan mengenai warisan budaya benda dan tak benda Sumatera Selatan. Ini kalau berbicara hal tersebut, sebenarnya untuk Sumatera Selatan sendiri seberapa kaya ini tentang budayanya sendiri Pak Febri? Sangat kaya ya, sangat beragam dan kaya. Jadi warisan budaya itu ada yang berbentuk benda, ada yang tak benda. Ya. Tetapi juga dia bisa sekaligus. Jadi dia benda tapi punya nilai tak benda, gitu ya. Barangkali kita definisikan dulu apa sebenarnya warisan budaya benda dan apa warisan budaya tak benda. Karena saya kira masyarakat juga mungkin awam apa itu warisan budaya. Jadi yang benda itu yang tentu yang bisa dilihat, dipegang, diraba, ya kan. Misalnya apa rumah gitu. Rumah limas ya kalau kita ya, rumah limas dan jembatan Ampera itu kan bisa dilihat, bisa dipegang. Nah, sedangkan yang tak benda itu memiliki nilai-nilai.
dia ada nilai sejarah, nilai estetika, nilai filosofi, dan nilai-nilai lainnya gitu. Nah, jadi misalnya keris itu bisa menjadi benda, dia bisa juga menjadi tak benda. Ya, kalau dilihat dari bentuknya benda. Ya. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, misalnya keris ini pernah dipakai oleh sultan misalnya. Ya. Maka keris ini menjadi nilai tak benda, dia ada sejarahnya, ada estetikanya, ada filosofinya dan lain-lain. Nah, pempek itu tak benda. Ya, karena yang dilihat itu adalah prosesnya gitu ya. Pengetahuan, knowledge ketika membuat pempek itu pengetahuan lokal namanya, atau pengetahuan tradisional. Nah, itulah nilai benda tak benda. Nah, kalau kita melihat di Sumatera Selatan, kedua warisan budaya ini sangat banyak. Nah, kita misalnya telusuri kalau kita melihat dari sejarah kebudayaan ya. Sejarah kebudayaan kita mulai masa megalit ya, megalitikum di dataran tinggi Besemah ya, Pagar Alam misalnya. Itu banyak sekali nilai benda gitu ya. Megalit itu peninggalan benda, bentuk-bentuk patung-patung batu, diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi, 2000 3000 tahun sebelum Masehi, dan dipahat oleh orang-orang atau leluhur kita, orang-orang purba lah ya. Nah, itu pertama kalau kita melihat catatan sejarah yang tercatat. Jadi dari masa itu kita sudah di Sumatera ini sangat tua sekali artinya. Warisan budaya sudah meninggalkan, masa purba sudah meninggalkan warisan budaya. Masuk ke masa abad 7 misalnya Sriwijaya. Sriwijaya meninggalkan prasasti-prasasti dan juga memunculkan nilai-nilai yang tak benda tadi gitu, berupa karakteristik ya, berupa adat istiadat dan lain sebagainya. Masuk ke masa kerajaan dan kesultanan Palembang, masa Islam. Jadi tadi Sriwijaya kan Buddha, kita banyak menemukan prasastinya di sini. Itu bentuknya fisik, tapi juga tadi menilai tak benda juga. Tapi masa kerajaan dan kesultanan masa-masa Islam. Nah, masa Islam yang kita rasakan sekarang masih terasa betul kita bahwa warisan budaya itu masih ada. Misalnya bentuk rumah gitu, rumah limas tadi ya, kuliner, pempek dan pindang dan lain sebagainya. Itu malah pindang itu malah ditelusuri mungkin saja dari masa Sriwijaya sudah ada, mungkin saja begitu ya. Nah, jadi sangat beragam. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Jadi 10 objek itu ada semua di kita. Ya, satu lagi adalah yang berbentuk benda atau cagar budaya. Jadi ada 2 undang-undang dalam hal ini. Ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menaungi intangible heritage atau warisan budaya tak benda. Sedangkan cagar budaya menaungi atau menjamin secara hukum perlindungan terhadap tangible heritage. Jadi Sumsel sangat kaya dengan warisan budaya. Baik, Pak Febri tadi sempat mengatakan kalau kita ini banyak sekali kaya lah akan yang namanya budaya benda dan tidak benda warisan tersebut. Nah, kebanyakan dari masyarakat kita atau masyarakat luar ini hanya tahu Ampera, seperti Benteng Kota Besar ataupun Rumah Limas lah. Apakah di sini pemerintah kita kurang untuk mensosialisasikan warisan yang ada di Sumatera Selatan? Kurang, ya. Kalau disebut tidak ada. Gitu ya. Jadi kita instansinya ada kan. Namanya Dinas Kebudayaan, dan ada juga Dinas Pariwisata, ada dinas-dinas yang lain juga terkait sebenarnya untuk pelestarian. Dia tidak cuma Dinas Kebudayaan, tapi pokoknya di Dinas Kebudayaan. Jadi, nah itu saya melihat ada upaya sebenarnya, ada kadang-kadang ada juga niat, tetapi niat itu tidak didukung kadang-kadang, tidak didukung misalnya dengan pendanaan dan kemudian sumber daya manusianya juga kurang. Jadi kita melihat misalnya di Dinas Kebudayaan itu yang sumber daya manusianya yang berbasis kebudayaan itu hampir-hampir tidak ada, terutama di kota ya. Kalaupun di
provinsi sangat minim. Jadi ada beberapa orang lah yang saya lihat itu yang concern terhadap kebudayaan berbasis itu. Nah, kedua pendanaan gitu. Pendanaan ini diberikan, tetapi sangat tidak cukup Iya. dan tidak sustain, tidak berkesinambungan. Kadang-kadang hanya 1 tahun, padahal misalnya dalam pelestarian kebudayaan itu diperlukan dalam beberapa tahun misalnya. Tapi itu tidak berlanjut 1 tahun. Jadi ada, tetapi tidak mencukupi, atau boleh ya dipakai istilah tadi kurang gitu. Baik, ini kalau tadi dari pemerintah yang kurang mensosialisasikan, bagaimana dengan masyarakat yang masyarakat kita sendiri yang kurang ini untuk mengetahui tentang warisan-warisan yang ada di Sumatera Selatan, Pak? Misalnya berkunjung ke Rumah Limas yang ada di Pelataran Benteng Kota Besar itu sangat kurang itu, Pak. Iya, bagi masyarakat Palembang sendiri sudah sangat biasa mereka datang ke sana. Sudah sangat biasa datang ke Ampera, malah setiap hari mereka melihat ya. Kalau untuk kepentingan kewisataan, tentu sasaran kita bukan masyarakat lokal Palembang, tetapi adalah masyarakat luar gitu. Nah, tinggal bagaimana kalau pemanfaatan misalnya Benteng Kota Besar katakanlah ya, Jembatan Ampera agar maksimal, tentu harus disiapkan juga infrastrukturnya dan kemudian juga hal-hal lain, misalnya keamanan dan lain-lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi artinya warisan budaya itu, satu Benteng Kota Besar yang diwariskan pada masa Kesultanan, dari masa Kesultanan Palembang Darussalam, dan Orde Lama mewariskan Jembatan Ampera sehingga menjadi ikon yang paling mengemuka di Palembang ini. Orang melihat Palembang itu dua hal itu, dan itu adalah wajah Palembang pertama. Dan itu harus dijamin kenyamanan orang datang ke situ, dan juga pandangan orang terhadap. Jadi kalau melihat Benteng Kota Besar sekarang misalnya kurang terpelihara, sedangkan itu dibangun masa Kesultanan, lah apa gitu. Jadi sekarang orang juga nggak bisa masuk kan ke Benteng Kota Besar, cuma bisa melihat dari luar, itu pun catnya sudah pudar ya Pak ya. Pudar, jadi tadi dikatakan Pak Kris, kemasannya tidak baik begitu. Nah kemudian kalau itu ada daya tarik lain, bisa misalnya kesenian, budayaan bisa ditampilkan di sana. Tapi ini kan belum sampai ke situ. Ya, baik. Aman saja tidak kan? Nah, tidak aman. Berbicara masalah keamanan, Palembang ini sangat terkenal lah ya Pak ya, tentang keamanan yang tidak aman nih Pak. Yang baru-baru kemarin yang viral di atas Jembatan Ampera, pengunjung itu bahasa kita itu dipalak oleh preman yang dipaksa untuk mengasih uang. Nah, ini masalah pengamanan sendiri sejauh ini seperti apa nih Pak? Kalau pandangan dari Pak Febri sendiri? Iya, sangat tidak aman sekarang ini. Jadi sebenarnya sudah sangat lama. Jadi orang pakai bis di situ, parkir saja bisa diminta macam-macam. Ada 20, ada 30, ada 50. Artinya parkirnya liar. Sebelum masuk saja ke sana, itu orang sudah menghadang ya, tukang parkir, menyuruh parkir di luar supaya tidak masuk ke itu ya. Jadi saya kira ini dulu yang harus diperhatikan, dan upaya itu saya lihat dalam pemerintah sekarang ya, beberapa bulan terakhir ini sudah ada sepertinya, kan ada persoalan, ada kasus, tapi itu kan persoalan berulang terus. Jadi sekarang bagaimana membentuk sistem agar itu betul-betul bisa aman. Saya lihat misalnya dari Dinas Pariwisata sudah membuat posko di situ misalnya. Jadi kalau ada wisatawan harus lapor, dan apakah itu efektif? Saya kira itu juga merepotkan gitu. Bagaimana orang bisa datang tidak perlu lapor tapi aman gitu. Itu harusnya. Baik Pak Febri, kita terima telepon dulu ya untuk pagi hari ini. Silakan. Ada pendengar kita yang bergabung, Pro 1 selamat. Baik, terputus. Yang ingin bergabung silakan di 369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Kita masih berbicara mengenai keamanan lah ya Pak ya. Palembang ini memang sangat
keamanannya kurang. Apalagi kalau misalnya pada saat slogan Palembang itu Bari dan sekarang udah berganti emas nih Emas Pak. Darussalam. Iya, ini menurut Bapak tindakan hukum seperti apa? Kita berbicara hukum sedikit ya. Ini untuk orang-orang yang memang terus berulang. Seperti katanya di pelintiran Benteng Kuto Besak pengamen juga. Terus belum lagi tukang parkir. Ini banyak sekali permasalahan yang harus dibenahin untuk dunia pariwisata dan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan. Seperti apa itu Pak? Sekira memang harus melibatkan lintas sektor. Pertama, pelibatan pihak keamanan tentu polisi. Ya. Walaupun di pemerintah kota sendiri ada polisi sendiri, Pol PP. Ya. Tapi polisi juga saya kira harus ada koordinasi seperti itu. Yang kedua dengan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga kalau berkaitan dengan BKB, BKB itu kan sekarang masih mukim kantornya Kesdam di sana ya. Iya. Ada rumah sakit dan itu masih di wilayah pengelolaan dari Kodam. Nah ini juga bisa dikerjasamakan sebenarnya. Nggak seperti kita lihat beberapa waktu lalu ada pasar malam di sana, kemudian menjadi konflik antara pihak pemerintah kota dan kemudian dengan Dan operasionalnya Pak ya? Iya, seolah-olah mereka dari Kodam itu menguasai semuanya gitu. Nah ini yang menurut saya tidak terjalin koordinasi yang baik antara pihak Kodam dan Kodam sendiri tidak menyadari bahwa itu heritage. Seharusnya Kodam itu menyadari bahwa itu heritage loh. Kemudian bagaimana mereka melakukan heritage? Karena itu heritage, tentu ada undang-undang heritage. Dalam undang-undang itu sudah jelas pengamanannya seperti apa, kemudian bagaimana memeliharanya dan lain sebagainya. Contoh lain misalnya di Balai Pertemuan yang kemudian atas perjuangan dari para seniman dan pegiat budaya lain itu akhirnya menjadi gedung kesenian. Itu juga terbengkalai, hancur, lebur. Nah itu contoh yang sangat tidak baik. Di wilayah pemerintah kota sendiri, heritage Balai Pertemuan itu dijarah orang. Hancur betul, jadi jendela-jendelanya habis gitu, kusen-kusennya habis. Dan itu sudah melanggar undang-undang sebenarnya, undang-undang cagar budaya, meskipun itu belum disertifikasi atau masih disebut dengan objek yang diduga cagar budaya. Nah, tetapi kawasan itu adalah kawasan cagar budaya sebenarnya dari Kota Tua ya, dari kawasan BKB, kawasan Masjid Agung, itu satu kawasan dan Skanak gitu, Kampung Skanak dan 16 Hilir. Harusnya itu betul-betul aman gitu. Itu di pusat kota, di kantor mereka sendiri itu menjadi tidak aman. Jadi ya harus dibuat sistem yang baik lah, terpadu saya kira. Baik, Pak Febri, bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah kita? Seandainya nih, kalau misalnya kita ditanya mau ke Jogja, pasti kita tahu ke Maliboro atau ke Borobudur dan lain-lainnya. Pada saat kita ke Palembang, orang masyarakat luar hanya tahu Jembatan Ampera. Nah, ini sosialisasi ini sangat butuh kinerja tinggi lah ya Pak ya, selain dana juga yang harus dikeluarkan sangat besar agar masyarakat luar tahu tempat-tempat destinasi apa saja yang ada di Kota Palembang khususnya. Identifikasi destinasi wisata itu sudah cukup banyak dilakukan oleh pemerintah kota. Belum habis yang ini, muncul yang lain ya. Kita ingat dulu ada Buncit misalnya, rumah Buncit itu, kemudian Pulau Kemaro dan lain sebagainya itu dimunculkan, tapi tidak pernah diseriusi tadi, atau dikatakan tadi kurang tadi. Seharusnya diseriusi. Kampung Arab misalnya, ada Kampung Arab, ada Kapitan dan lain-lain. Ada 1, 2, 3 ini itu penyangga sebenarnya, BKB dan Jembatan Ampera. Penyanggahnya lain itu harus ketika mereka ke BKB, mereka ke Pulau Kemaro. Tapi Pulau Kemaro itu seperti apa? Sejarahnya belum pernah digali secara khusus. Yang ada cuma legenda Siti Fatimah. Itu ya tempat persembahan saudara kita dari agama Buddha dan Melayu. Ada 3 Tridharma itu ya. Dari kepercayaan Tridharma itu. Nah, apa yang menarik di sana? Cuman itu pagoda. Cuman
pagoda yang baru dibangun. Ya. Padahal di situ ada sejarahnya dulu. Ada sejarah, misalnya sejarah benteng Kesultanan Palembang. Dari 1659 sudah ada peristiwa-peristiwa perang dengan Ya. Belanda di sana. Sampai 1821 ada perang masa SMB 2. Nah, itu tidak pernah digali. Dan kemudian ada sejarah Kapitan Bongsu yang makamnya di sebelah Pulau Kemarau. Nggak ada narasi itu. Padahal itu narasi sejarah. Siti Fatimah itu legenda, bukan narasi sejarah. Baik. Yang dibesarkan bukan oleh pemerintah, tapi dibesarkan oleh masyarakat Tridharma itu. Baik. Pak Febri, kita terima telepon dulu Pak Febri pagi hari Silakan. ini. Pro 1 Ya. sama pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Kliwon, Pulau Rimau. Pak Kliwon di Pulau Rimau. Silakan Pak Kliwon. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam, Pak Kliwon. Maaf kalau saya barangkali tidak terlalu sesuai dengan tema. Saya asli dari Jogja, Pak. Cuma Ya. karena corona Mas. kemarin, karena di sana usaha buntu hijrah ke Pulau Rimau. Begini Pak, yang saya agak tanda tanya Pak. Dulu kita itu punya kerajaan Sriwijaya yang terbesar Pak. Sementara di Jogja itu kerajaannya kecil-kecil dulu. Tapi Pak, mau semacam warisan-warisan, semacam monumen-monumen. Di Jogja itu kerajaan kecil-kecil itu lengkap loh Pak. Ya. Sementara Sriwijaya yang kerajaan segede ini, segede sejarah itu tidak ada sama nyaris tidak ada. Terus juga pengelolaan wisata di Jogja, di Jawa umumnya itu nampaknya serius pemerintah itu Pak, karena memang mereka yakin wisata itu bisa mendatangkan income. Sementara di kita ini nampaknya maaf sekali, tapi karena ini kecintaan saya kepada Sumatera Selatan, nampaknya kok kurang serius pemerintah itu Pak. Iya. Jadi dari dulu sampai sekarang kurang serius. Padahal secara penghasilan daerah lebih besar Sumatera Selatan loh Pak dibanding Jogja, dibanding Jawa Tengah. Iya, betul. Terima kasih, mohon pencerahannya Pak, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Mas warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Febri bisa ditanggapin. Iya, saya kira ini temanya tepat Pak Kliwon. Memang hari ini kita membicarakan warisan budaya tak benda, benda dan tak benda. Ya. Jadi warisan budaya benda tak benda itu ada prosesnya. Satu, pelestarian, kemudian juga pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Yang lebih banyak kita bicarakan ini kan pemanfaatan ya. Tapi sebelum pemanfaatkan tadi harus dilindungi dulu secara hukum. Dilindungi itu disertifikasi misalnya. Dan kita belum banyak mensertifikasi. Sepanjang ini hanya satu yang disertifikasi warisan budaya itu adalah Pasar Cinde. Itu pun dihancurkan. Sedangkan yang lain belum. Undang-undang lama sudah menetapkan misalnya Benteng Kuto Besa itu sebagai warisan budaya, cagar budaya maksud saya. Dan yang lain belum gitu. Jadi ada pelestarian itu, pelindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Kita sekarang bicara pemanfaatan. Nah, kembali ke masa Sriwijaya itu abad 7 sampai 13, Pak. Kemudian berganti abad 15 itu satu masa dengan Mataram, Palembang itu. Kesultanan Palembang Darussalam. Yang kita bisa lihat sekarang ini adalah bangunan-bangunan dari masa Kesultanan. Bangunan masa Sriwijaya tidak bisa dilihat, mungkin karena berbeda secara dengan Jogja. Kalau di Jogja itu dibangun di atas tanah gitu. Sedangkan dan kemudian waktunya juga sama dengan Kesultanan Palembang Darussalam, sedangkan masa Sriwijaya itu adalah negara atau satu kerajaan dari di tempat sungai gitu, ya maritim. Barangkali itu dibangun dari kayu dan kemudian di atas sungai, tentu tidak seabadi Jogja gitu ya. Di Mataram. Nah, itu pun kalau yang semasa sudah masih ada Pak, masih banyak. Misalnya Benteng Kuto Besa. Benteng Kuto Besa itu ada keraton. Yang 3 sudah dihancurkan Belanda semua. Kuto Gawang,
kemudian Kuto Tengkuru, Kuto Keci. Nah, sekarang yang masih ada adalah Kuto Besak, Benteng Kuto Besak. Dan itu dibangun oleh pribumi. Kalau di Jogja dibangun oleh Belanda, Palembang dibangun oleh pribumi. Ya, menunjukkan betul kata Bapak tadi bahwa Palembang itu dari dulu sudah kaya loh. Kita sudah mengeksplorasi timah dan kemudian banyak rempah-rempah yang dihasilkan di Sumatera Selatan. Terutama di Bangka itu ada lada, dan di huluan Batanghari 9 atau Palembang ini juga menghasilkan banyak sekali hasil-hasil hutan, kemenyan misalnya, gading, gajah dan lain sebagainya. Dari dulu sudah sangat kaya, dan Palembang itu adalah sultan terkaya waktu itu. Baik. Makanya dia bisa membangun benteng Kuto Besak itu. Nah, benteng Kuto Besak itu menjadi kebanggaan kita semua. Tapi di masa Belanda 1821 itu Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan ke Ternate, dan kemudian pengelolaan dari benteng Kuto Besak itu dilakukan oleh Belanda sampai ke masa Jepang. Kemudian Jepang masuk, kemudian kita merdeka, terus diduduki oleh TNI. Hingga sekarang itu masih diduduki, dibuat kantor, jadi tidak diperlakukan sebagai cagar budaya semestinya gitu. Nah, ini yang kita usahakan terus agar itu bisa dilakukan sebagai cagar budaya. Nah, kalau itu diperlakukan sebagai cagar budaya, tentu itu lebih menarik lagi. Di dalam itu yang dibangun oleh Belanda masa itu kita bisa bongkar lagi. Sekarang ini masih bangunan-bangunan di Belanda dipakai oleh TNI itu menjadi kantor-kantor. Di belakang adalah pemukiman dari perumahan dinas dari TNI, dan saya kira mereka sudah layak untuk dipindahkan ke satu tempat yang layak juga. Dan negara harus bertanggung jawab dengan itu, karena itu hak ulayat dari Kesultanan, dia kembalikanlah ke Kesultanan Palembang. Dan kemudian dibangunlah kembali dalam harus mengumpulkan beberapa kajian, misalnya keraton-keratonnya lagi, keraton-keraton sultan, dan itu kalau itu terbangun benteng Kuto Besak itu sangat luar biasa, dan kemudian penyanggah lain bisa ikut. Baik, nanti pertanyaan keduanya tentang pengelolaan wisata, tentang income-nya nanti ya Pak dijawab kita karena sudah terhubung bersama. Baik, sebelum kita ke penelpon, kita sapa dulu pagi hari ini ada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan, ada Bapak Kristanto Januardi. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Bu Nadia. Sama Dela nih Pak. Oh, Dela ya. Iya. Sehat Pak Kris pagi hari ini Pak Kris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Febri. Iya. Selamat pagi Pak Febri. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Kris dan Pak Febri, kita terima telepon dulu ya Pak. Kita sudah ada terhubung dari Pak Amir di Kenten. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Baik, silakan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sangat senang sekali saya pagi hari ini kita bicara tentang menjaga warisan budaya. Dalam pagi yang cerah ini, mudah-mudahan sampai sore cerahnya. Amin. Amin, Kamir. Saya mohon kepada bapak-bapak narasumber, khususnya kepada Bung Febri ini, bagaimana ini pencerahannya menurut sudut pandang Anda dan bapak-bapak lainnya. Saya sangat mencintai budaya itu. Kultur dan budaya itu harus kita jaga. Itulah menunjukkan identitas kita, warna kita. Ya. Seperti misalnya saya sepakat dengan Bung Febri tadi, katanya Sumatera Selatan ini kaya dengan budaya, ada budaya yang bisa dilihat, ada budaya yang bisa dirasa. Nah, yang bisa dilihat contohnya masalah beduk. Masalah beduk. Hampir di Sumatera Selatan ini, dulunya sebelum kita sholat diawali dengan beduk. Iya, Pak. Ditabuh dulu beduk, duk, 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 baru kita azan. Apakah bapak-bapak tidak memperhatikan ini semua? Sudah mulai tergerus sekarang ini. Iya. Yang tadinya ada beduk sekarang sudah hilang. Maksudnya begini, di Mekah sudah tidak ada beduk, yaitu Mekah. Kita ini bangsa Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Nah, ini menurut saya sangat kecewa. Sama saja tidak menghargai bapak-bapak pendahulu kita. Kalau misalnya beduk itu dari awal penggunaannya tempat ibadah itu tidak memakai beduk, bagi saya tidak masalah. Tapi kalau dulunya ada beduk, sekarang dihilangkan, rasanya
sudah mulai tergerus nih identitas kita Islam di Indonesia ini. Satu. Kedua, Bung Febri, apakah Masjid Agung masih ada beduknya? Ditabuh beduk baru azan. Mohon pencerahan kepada bapak-bapak semua narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Pak Febri dulu, boleh ditanggapi dulu Pak Febri. Iya, terima kasih. Wah, senang nih dengar suara Kak Amir, udah lama. Semoga Kak Amir sehat terus ya. Jadi iya, beduk itu salah satu dari kebudayaan kita ya. Kebudayaan yang melekat pada masyarakat kita. Yeah. Nah, kebudayaan melekat pada masyarakat agama, disebut agama Islam itu kan diakomodir gitu. Yeah. Fungsinya untuk memanggil orang karena jauh-jauh jarak kita, dan membuat beduk pun tidak susah kita. Bahannya cukup banyak di kita, dan itu salah satu contoh saja dari kebudayaan kita yang menurut Kak Amir sudah terancam. Hal-hal lain juga terancam, adat istiadat yang di masa awal dari siar agama Islam itu mensinkronisasi secara substansi antara nilai-nilai yang ada dengan nilai-nilai keislaman. Jadi tidak melihat konteks tapi melihat konten. Kalau melihat konteks itu ya munculnya beduk itu tentu tidak ada di Mekah gitu. Kemudian muncul adat istiadat yang kita punya tidak ada di Arab sana, karena Arab punya tradisi sendiri. Nah, ada aliran tertentu yang masuk membid'ahkan itu semua. Ini ancaman menurut saya, ancaman terhadap kebudayaan kita. Padahal di awal syiar Islam itu dia mensinkronisasi saja. Jadi kalau ada satu istilah, satu instrumen yang ada tetapi substansinya sama, misalnya kata-kata sembahyang itu. Di dalam kitab-kitab lama, saya pernah baca beberapa kalimat dalam kitab Abdus Samad Al-Palimbani misalnya, kata-kata sembahyang tidak diubah, tetap sembahyang, tetapi muncul aliran tentu, wah tidak boleh pakai kata sembahyang, harus sholat gitu. Satu. Yang kedua, nama-nama lama kita, nama-nama yang bukan Islami tapi nama-nama asli, harus diubah menjadi nama Islam semua. Itu kan gelisah orang dengan hal-hal seperti itu. Padahal kita tutup aman dengan ini. Nah, itu saya melihat aliran tertentu ini tidak melihat secara konten, secara substansi. Padahal secara hakikat, secara substansi ya tidak ada masalah. Orang tetap sama keyakinan menyembah satu, tapi dengan cara yang berbeda, dengan tetap melestarikan identitas kita, begitu. Ya baik, kita ke Pak Kristanto. Pak Kristanto, tadi ada penelpon kita, ada Pak Kliwon dari Pulau Rimau. Dia juga mengatakan bagaimana pengelolaan wisata pemerintah khususnya di Sumatera Selatan ini biar ada income sendiri nih, mendatangkan income untuk dinas terkait juga. Misalnya kayak seperti Yogyakarta yang kaya akan kerajaan-kerajaannya, terus juga bisa mendapatkan income. Ini kalau di Sumatera Selatan sendiri seperti apa nih Pak Kristanto? Ya. Kalau kesempatan untuk di Sumatera Selatan juga sungguh besar sebetulnya. Karena tadi kan sudah disampaikan bahwa kekayaan budaya di Sumatera Selatan ini kaya. Tinggal masalah pengelolaannya saja. Jadi potensinya sudah ada, di mana kita bisa mengelolanya itu dengan baik sehingga mendatangkan manfaat buat negara, buat pemerintah, buat masyarakat. Itu aja sih tinggal. Baik, Pak Kristanto, kita juga mendapatkan destinasi wisata baru. Salah satunya itu Tower Jembatan Ampera yang sudah puluhan tahun ditutup. Ini mulai kembali dibuka untuk masyarakat. Nah, pantauan Bapak sendiri seperti apa ini di atas tower dari Jembatan Ampera kita nih, Pak? Ya, kalau Jembatan Ampera pasti sudah menjadi ikon kota Palembang lah. Kalau lambang-lambang Palembang pasti langsung memotret Jembatan Ampera itu. Jadi Jembatan Ampera sudah masuk kategori objek diduga cagar budaya sebelum nantinya ditetapkan. Kalau diregistrasi sudah, tinggal ditetapkan saja oleh atas rekomendasi tim ahli cagar budaya kota kepada wali kota untuk ditetapkan.
nantinya tentu bisa mendatangkan manfaat karena cagar budaya itu harus dilestarikan dalam arti dilindungi, dikembangkan dan bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Baik, apakah sudah dilihat juga nih dari segi keamanannya sendiri nih Pak? Ya, itulah harus diatur pengelolaannya dengan baik. Dikaji Itu ulang. jika seandainya nanti kesepakatan dikelola dengan baik, ada manajemen yang tentu mengelola, itu ada aturan namanya tentang carrying capacity. Carrying capacity. Jadi harus dihitung berapa kelayakan yang pantas misalnya naik gitu. Berapa jumlah yang pas supaya tidak membahayakan juga bagi pengunjungnya, tidak membahayakan juga bagi cagar budayanya. Di banyak situs seperti Candi Borobudur, Prambanan itu juga sudah dilakukan namanya perhitungan carrying capacity itu. Demikian juga nantinya di jembatan Ampera tersebut harus ada perhitungan carrying capacity, kelayakan jumlah pengunjung yang naik pada satu waktu dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di atasnya jika disetujui untuk dilakukan. Baik, Pak Kristanto, kalau dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan sendiri sejauh ini mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kebudayaan di Sumatera Selatan ini sangatlah banyak. Seperti apa yang dilakukan dari Balai Pelestarian sendiri, Pak? Ya, kami melakukan tindakan-tindakan perlindungan, antara lain kami juga melakukan kegiatan inventarisasi dan registrasi, baik benda cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Kemudian kami memperkenalkannya kepada publik lewat kegiatan-kegiatan sosialisasi, pameran, seperti kemarin kami lakukan di Opi Mall, dan kemarin ada kegiatan rakor untuk menghubungi dinas kabupaten kota seluruh provinsi Sumatera Selatan untuk bisa bersama-sama melakukan pelestarian kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan ini. Baik, nah ini kan setelah yang namanya pandemi COVID-19 tentunya ada tantangan terbaru lagi nih Pak dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Apa saja tantangannya nih Pak? Terkait dengan COVID-19, ya kita tetap harus mewaspadai sesuai dengan aturan-aturan kesehatan. Berarti kan kerumunan itu sejauh mungkin dihindari, jadi tetap ada pengaturan jarak. Walaupun di daerah cagar budaya, di situs cagar budaya, tetap ada, kita harus memperhatikan faktor-faktor kesehatan tersebut. Baik, kita kembali ke Pak Febri. Pak Febri, ini tadi saya sempat juga mengatakan bahwa kita menambah destinasi baru di Tower Jembatan Ampera. Kalau pandangan Bapak sendiri selaku seniman dan budayawan Sumatera Selatan seperti apa nih? Iya, saya setuju saja jadi pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan kepariwisataan ya. Nah, tetapi ya tadi mesti dikaji lagi, mesti dikaji apakah itu memang layak untuk dijadikan misalnya lift itu dijadikan media untuk naik ke atas oleh masyarakat umum. Karena awalnya kan lift yang ada itu untuk maintenance, ya kan, untuk pemeliharaan ke atas. Jadi ketika wacana itu dimulai pada tahun lalu itu banyak mendapat tantangan juga dari pertentangan dari kawan-kawan pegiat budaya, termasuk saya juga ikut mengkritisi itu. Kita melihat jembatan itu sudah cukup tua misalnya, jangan sembarangan lah itu. Nah, sementara pengelolanya adalah Balai Besar Jalan, ya, ini tidak melihat itu sebagai awalnya itu tidak melihat itu sebagai cagar budaya. Mereka melihat itu sebagai jembatan biasa yang harus dipelihara. Nah, dari sisi itu iya, memang harus dipelihara terus menerus. Tapi perlakuan terhadap jembatan Ampera berbeda dengan jembatan biasa. Dia harus dilihat sebagai jembatan yang memiliki nilai histori, nilai cagar budaya. Umurnya sudah lebih dari 50 tahun, sudah layak itu ya. Nah, karena itu kajian yang harus dimunculkan bukan cuma kajian dari kekuatan jembatan itu atau keindahan jembatan itu, tapi juga dari keaslian. Misalnya keasliannya itu bentuk, ya tidak boleh berubah bentuk misalnya. Kemudian kalau misalnya diganti beberapa tempat, dia pun harus ada dokumentasi dan proses itu. Kita sarankan kemarin pemeliharaannya misalnya ada tim ahli cagar budaya, tapi Balai Besar Jalan
cuek saja. Jadi kita protes terus. Yeah. Tapi beberapa waktu lalu kita sudah ketemu, mereka sudah memanggil misalnya untuk memanfaatkan itu. Nah, saya kira memang saya setuju dengan Pak Kris tadi, harus ada kajian-kajian yang berikut itu ya. Tadi apa caring apa tadi ya. Kajian-kajian itu sehingga jembatan itu bisa betul-betul termanfaatkan. Dan sekarang kan di Musi ini kan udah berapa jembatan alternatif untuk penyeberangan. 4 dan 6 ya. Iya, sayangnya tidak ada yang paling dekat dari itu ya. Harusnya mungkin karena sudah di sebelahnya sudah ada jembatan ini apa namanya LRT, sudah jembatan. Nah, kalau itu menjadi ikon, seharusnya juga beberapa bangunan yang menghalang pandang gitu, menghalangi pandang, misalnya bangunan di Dermaga Point yang di bawah itu yang merah itu juga saya kira harus dipangkas juga, karena kita tidak bisa melihat secara utuh dari mana kita bisa, dari Pasar 16 Hilir kita terhalang TLT, dari Benteng Kota Besak kita terhalang oleh bangunan-bangunan yang menghalangi jembatan itu. Jadi kalau menjadi ikon dia harus utuh, dia menjadi fokus gitu. Nah, sekarang ini dengan beberapa pembangunan yang tidak melihat dari sisi cagar budaya, Jembatan Ampera menjadi tidak utuh lagi. Baik. Sebagai kita lihat. Baik, Pak Kris dan Pak Febri, kita ke YouTube channel kita dulu, dari Anggi YB. Pak, Balai Prajurit itu kok sekarang seperti tidak terurus, dan itu kawasan Sekana katanya mau dibangun, kok belum ada pergerakan seperti Pasar Cinde yang terbengkalai, padahal ada cagar budaya di sana, Dulmuluk juga. Nah, mungkin bisa ditanggapi Pak Kristanto sebelum kita ke Pak Febri. Oh ya. Tadi disebutkan beberapa situs cagar budaya dan warisan budaya ya, seperti Dulmuluk tadi. Kalau kami tanggapi, Dulmuluk itu memang masih ditanggap banyak masyarakat lah. Tapi kelihatannya para senimannya itu belum mendapatkan apresiasi yang layak gitu. Sehingga kelayakannya hidup sebagai seniman masih tidak mencukupi lah. Kami berharap bahwa ada peningkatan kapasitas, nanti harus ada juga mereka diberikan pelatihan mungkin manajemen gitu, pengelolaan seni pertunjukan. Tapi juga harus ada pengelolanya yang baik sehingga kemudian layak untuk bisa hidup lebih baik. Kalau kita melihat contoh beberapa seniman yang ada di Jawa seperti Tawa Angklung Mang Ujo itu, mereka sudah bisa diapresiasi pengunjung masyarakat dengan lebih baik sehingga senimannya hidup dari kegiatannya berkesenian dengan lebih baik. Kami berharap seni-seni budaya yang ada di Kota Palembang, di Sumatera Selatan umumnya, itu juga bisa berkehidupan yang lebih baik dengan dimajukan lagi ke manajemen pengelolaan seni pertunjukannya. Kemudian tadi untuk beberapa situs yang ada di sekitar Sekana, saat ini sebetulnya sudah dilakukan kegiatan revitalisasi itu antara lain atas upaya dari Bang Febri itu yang bisa menyuarakan untuk bisa mempertahankan, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan gedung kesenian tersebut yang sekarang sudah beberapa kali dilakukan kegiatannya. Kami sudah mengadakan ikut kegiatan di sana. Mudah-mudahan ke depannya nanti bisa lebih kontinu lah. Ada jadwal rutin kegiatan pertunjukan di sana sehingga memang masuk dalam jadwal dari kalau ada orang yang datang berkunjung ke Kota Palembang, dia bisa melihat seni pertunjukan yang ada di gedung kesenian itu. Baik, kita ke WhatsApp dari Pak Antoni di Palembang, katanya cobalah ingin maju lagi harus ada terobosan baru apabila pariwisata dan cagar budaya kita harus dikenal di dunia. Sekarang ini saja kurang banget ditata kembali dari Pak Antoni di Palembang. Mungkin Pak Febri bisa ditanggapi kalau pernyataan masyarakat ini kurangnya diseriuskan lah ibaratnya kayak gitu Pak. Iya, yang serius itu seharusnya yang paling utama serius adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kota Palembang. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah,
berkaitan dengan rencana kita sebenarnya di Gedung Kesenian Palembang. Saya sudah usulkan bagaimana mengelola Gedung Kesenian Palembang. Dan kita ingin pemerintah kota itu memposisikan diri sebagai fasilitator saja. Serahkan itulah ke seniman ya. Jadi fasilitator pendanaannya dan kemudian administrasinya. Tapi biarkan seniman berkreativitas, terutama di gedung kesenian itu. Nah, kalau itu bisa tercapai, bisa jalan, saya kira bisa lebih baik. Jadi kerjasama ini yang paling penting antara pemerintah kota, seniman dan masyarakat seni lainnya. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa memanfaatkan balai pertemuan itu menjadi gedung kesenian. Artinya sudah ada sarana dan prasarana bagi seniman untuk berkreativitas, baik untuk latihan tadi yang diharapkan oleh Pak Kris tadi, ada manajemen, kita bisa kelola manajemen itu mulai dari sana nanti. Tapi ini dukungan pemerintah mutlak karena pemerintah itu punya kekuasaan dan punya dana, sedangkan seniman ini yang dia punya kan kemauan dan kreativitas gitu. Nah, jadi produksi itu bisa ada kalau kedua seniman atau masyarakat seni dengan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak, kalau misalnya berbicara tentang pemerintah dan Dul Muluk ya, kalau kita kan terkenalnya dengan Dul Muluk. Kalau di daerah Jawa kan ada wayang ya Pak ya. Kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri, apakah dari pemerintahnya kurang memberikan tempat ini untuk mengapresiasi kesenian Dul Muluk di kota Palembang kita nih Pak? Terkhususnya kota Palembang ya? Di Palembang juga ada wayang ya. Ada wayang juga ya? Ada wayang Palembang. Beberapa waktu lalu kerjasama dengan Pak Kris juga BPK, kita juga membuat lokakarya bagaimana melestarikan atau merevitalisasi wayang itu. Ya, jadi Dul Muluk dengan wayang itu salah satu seni tradisi lokal kita yang harus kita angkat tadi salah satunya manajemen tadi yang disebutkan Pak Kris tadi. Dan saya kira ini akhir-akhir ini memang belum ada program khusus dari pemerintah Kota Palembang untuk mengangkat Dul Muluk ini maupun provinsi. Karena klaim Dul Muluk ini adalah kesenian Sumatera Selatan. Dia tidak cuma di Palembang, tapi juga berkembang di Ogan Ilir. Pada masa lalu berkembang di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Nah, karena itu pemerintah provinsi seharusnya membuat rutin, misalnya membuat festival Dul Muluk misalnya. Nah, jadi khusus festival Dul Muluk ini untuk menstimulan, membuat pembinaan Dul Muluk. Bagaimana kabupaten kota itu misalnya harus ada Dul Muluk gitu. Tapi dengan terus setiap tahun mereka ada pertemuan rutin, ada pertemuan pertunjukan. Jadi pertemuan-pertemuan yang produktif lah dan kreatif sehingga Dul Muluk bisa berkembang secara baik. Dan beberapa tahun terakhir ini saya kira upaya ke arah situ boleh dikatakan sangat sedikit. Untuk mengatakan tidak ada sebenarnya. Ada tapi sedikit gitu ya Pak ya? Atau tidak ada sama sekali nih? Secara khusus tidak ada saya kira. khusus, Cuman ada disenggol-senggol saja dalam omongan. Tapi tidak terrealisasi gitu ya Pak. Baik. Pak Kristanto, karena lintas waktu kita sudah mendekati pukul 9, mungkin bisa memberikan himbauan lah atau edukasi juga kepada masyarakat dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan bahwa banyak sekali warisan budaya benda dan tak benda yang ada di Sumatera Selatan. Silakan Pak Kristanto. Jadi warisan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan itu selain tanggung jawab pemerintah, juga tanggung jawab kita semua masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ini. Kita harus sama-sama lah menjaganya. Ya, jadi dalam arti melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Karena kebudayaan itu juga bisa untuk mensejahterakan masyarakat kok. Jadi kebudayaan selain kita jaga, dia bisa menghidupi dirinya sendiri asal kita mampu mengelolanya dengan baik. Dengan kekayaan budaya yang ada di Sumatera Selatan ini menjadi modal besar buat peningkatan kemajuan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan ini. Mari kita sama-sama semua kalangan masyarakat, pemerintah, sama-sama kita menggerakkan roda
kemajuan kebudayaan itu dengan lebih baik. Baik, kita ke Pak Febri. Pak Febri, apa harapannya nih Pak untuk ke depan agar budayawan-budayawan kita ini selalu bersinergi dengan pemerintah setempat untuk melestarikan budaya benda dan tak benda di Sumatera Selatan, warisannya kita? Ya, saya melihat bahwa pemerintah pusat ya itu sudah cukup bagus sebenarnya, strateginya sudah cukup bagus. Kita masyarakat bisa mengakses beberapa program langsung dari pemerintah pusat, dan pemerintah pusat memang menempatkan diri sebagai fasilitator, jadi yang menyelenggarakan masyarakat. Ada beberapa program termasuk di BPK yang Pak Kris sendiri. Ya, terus ya masyarakat ini sudah sangat terutama misalnya komunitas Dulmuluk sendiri katakanlah ya, komunitas Dulmuluk itu sudah berupaya untuk hidup karena mereka menggantungkan hidup dari sana. Jadi otomatis mereka bagaimana caranya bisa survive. Akhirnya Dulmuluk itu sendiri sekarang ini berkembang menurut selera pasar gitu. Lebih banyak konyolnya, lebih banyak hal-hal yang bersifat populer gitu. Jadi itu selera dangkal gitu ya. Sedangkan Dulmuluk yang asli itu sulit ditampilkan. Nah, karena itu harapan kita sebenarnya satu kepada pemerintah, terutama pemerintah kota ya, pemerintah daerah ya, yang mengklaim bahwa itu memang Dulmuluk itu adalah tradisi itu. Ya, jadikanlah program-program kesenian tradisional itu menjadi program yang prioritas gitu. Jadi jangan diabaikan karena hal lain gitu. Ini dicoret gitu di program dananya itu satu, itu paling penting karena undang-undang memerintahkan yang bertanggung jawab pertama adalah pemerintah. Kalau tidak ya untuk apa dibuat instansi dinas kebudayaan itu. Dan yang kedua ya masyarakat saya kira tentu harus ditumbuhkan lagi masyarakat bagaimana mencintai kembali budaya Dulmuluk karena hidupnya satu kesenian tradisional itu didukung oleh masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak mendukung, dia akan mati sendiri, akan terkulai dan layu. Baik. Gitu. Baik, terakhir Pak, Balai Kesenian terbuka untuk umum atau seperti apa Pak Febri? Balai keseniannya? Gedung kesenian. Iya, gedung keseniannya terbuka ya, gedung untuk kesenian umum? terbuka untuk umum. Sementara ini kan masih dalam perbaikan. Tahun ini katanya ada perbaikan lagi. Dan kita mengusulkan anggaran, tentu tidak tahun ini bisa diakomodasi tahun depan. Kalau bisa nanti diakomodasi di anggaran biaya tambahan tentu ya. Nah itu karena kita bergerak di ruang yang dana yang sangat terbatas, sangat minim. Jadi sulit juga berkembang kepada hal-hal seperti ini ya. Jadi ya kalau kreativitas masyarakat tidak usah ditanyakan lagi, mereka terus dan kemudian tetapi tadi terbatas ya. Baik, terima kasih untuk Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan Bapak Kristanto Januardi. Sama-sama Pak. Baik, semoga kita di lain waktu kesempatan bisa ketemu lagi ya Pak ya, dan bisa berbicara lagi. Selamat Baik, selamat beraktivitas kembali Pak Kristanto. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan terima kasih juga untuk seniman dan budayawan Sumatera Selatan ada Bapak Febri Alintani yang sudah memberikan informasi dan edukasi. Insya Allah nanti di lain waktu kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Selamat pagi Pak Febri. Dan pendengar, itulah tadi untuk Dialog Palembang pagi hari ini edisi Jumat 1 Maret 2024. Kita berbicara mengenai warisan budaya benda dan tak benda di Sumatera Selatan, dan dapat Anda saksikan siaran ulangnya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.